Perkenalkan, saya Markus Daputra dengan NIM 2022 11009. Program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengembangan Karir dan Lingkungan Kerja terhadap retensi karyawan pada PT Sinar Mahkota Mas. Latar belakang. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi turnover karyawan. Definisi pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan satu proses atau upaya terencana yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan agar mereka dapat mencapai posisi yang lebih tinggi dalam jenjang karir atau memaksimalkan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang lainnya, pengaruh lingkungan kerja. Selain pengembangan karir, lingkungan kerja yang positif juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang menentukan proses vital dalam kepuasan dan komitmen karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif didukung oleh budaya organisasi yang sehat, komunikasi yang efektif, dan hubungan antar personal yang baik. Baru penjelasan mengenai PT Sinar Mahkota Mas merupakan perusahaan industri rokok Indonesia secara strategis berlokasi di Malang, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 2020, perusahaan ini dengan cepat memposisikan diri sebagai entitas yang berfokus pada pengelolaan tembakau dan produksi rokok. Meskipun terbilang mudah, PT ini menunjukkan ambisi kuat untuk mengukir pangsa pasar di sektor yang sangat kompetitif. Sebagai produsen, PT Sinar Mahkota Mas menawarkan beragam varian rokok yang dirancang untuk memenuhi preferensi konsumen yang berbeda. Mereka juga mencakup rokok kretek yang dikenal dengan aroma cengkeh khas Indonesia, rokok filter yang menawarkan pengalaman merokok yang lebih halus dan lebih dikenal. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu pengaruh pengembangan karir terhadap retensi karyawan di PT Sinar Mas. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap retensi karyawan di PT Sinar Mahkota Mas. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengembangan karir dan lingkungan kerja secara simultan terhadap retensi karyawan di PT Sinar Mahkota Mas. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh pengembangan karir terhadap retensi karyawan di PT Sinar Mahkota Mas. Yang kedua, menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh lingkungan kerja terhadap retensi karyawan di PT Sinar Mahkota Mas. Yang ketiga itu menganalisis dan mengidentifikasi pengaruh pengembangan karir dan lingkungan kerja.
Manfaat penelitian bagi peneliti bermanfaat untuk memahami, mengimplementasi mengenai bagaimana pengembangan karir dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap retensi karyawan. Bagi perusahaan, memberikan wawasan yang sangat konkret dan berbasis data bagi manajemen PT Sinar Mahkota Mas. Perusahaan dapat memperoleh pengetahuan yang jelas tentang seberapa besar dampak program pengembangan karir terhadap kondisi lingkungan kerja bagian karyawan untuk tetap bertahan. Terus yang ketiga, bagi universitas, memberikan kontribusi nyata terhadap kurikulum akademik universitas dan analisis dari studi kasus PT Sinar Mahkota Mas dapat digunakan sebagai materi pembelajaran yang relevan dan konseptual. Selanjutnya, landasan teori retensi karyawan. Definisi retensi karyawan adalah kemampuan operasi untuk mempertahankan karyawan agar tetap bekerja di perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Indikator karyawan. Beberapa indikator yang terdapat digunakan untuk mengukur retensi karyawan antara lain itu tingkat tremor skala, persentase karyawan yang meninggalkan perusahaan atas keinginan sendiri. Kedua, masa kerja rata-rata karyawan, rata-rata durasi kerja karyawan di perusahaan. Yang ketiga, tingkat absen karyawan, frekuensi ketidakhadiran karyawan yang tidak direncanakan. Pengembangan karir. Definisi pengembangan karir adalah serangkai upaya yang terencana, sistematis yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar dapat menciptakan karir sukses dalam organisasi. Selanjutnya, definisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja fisik seperti pencahayaan atau kebersihan karyawan, ruang kerja, dan kesediaan fasilitas penunjang. Hubungan antar personal, kualitas interaksi dan komunikasi antara karyawan dengan rekan kerja, atasan, dan relevan. Keseimbangan kehidupan kerja dengan organisasi terhadap kehidupan pribadi karyawan dan kemampuan mereka untuk mengembangkan pertumbuhan pekerjaan dengan kehidupan luar pekerjaan. Selanjutnya, hipotesis. H1 diduga pengembangan karir X1 berpengaruh positif dan simultan terhadap retensi karyawan. Hipotesis kedua, diduga lingkungan kerja X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi karyawan di PT Sinar Mahkota Mas. Yang ketiga, diduga pengembangan karir dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap retensi karyawan di PT Sinar Mahkota Mas. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah experience research, merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh variabel antara satu dengan variabel yang lainnya. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini berada pada bidang manajemen sumber daya manusia, SDM, khususnya yang terkait dengan pengembangan karir dan lingkungan kerja terhadap retensi karyawan. Lokasi penelitian berada di PT Sinar Mahkota Mas di Malang, Jawa Timur. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh karyawan aktif PT Sinar Mahkota Mas yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel akan dilakukan sampel random yang setiap karyawan yang memenuhi kriteria tertentu. Sumber data itu data primer dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yaitu dari kuesioner yang disebar kepada karyawan PT Sinar Mahkota Mas. Jenis data kuantitatif. Metode pengumpulan data, kuesioner, teknik analisis data. Yang pertama itu uji hipotesis, yang kedua uji simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen X penelitian memiliki pengaruh secara besaran terhadap variabel dependen Y. Kemudian uji parsial, lanjut lagi dengan uji asumsi klasik. Ujian ini untuk mengidentifikasi, memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar. Habis itu uji determinasi R2. Selanjutnya analisis regresi linear berganda. Habis itu uji validitas dan reliabilitas. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian kuesioner valid dan reliable dalam mengukur variabel. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.